Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang erat kaitannya dengan kebangkitan ekonomi internasional. Padahal kalau ditelisik lebih jauh, interaksi dan globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia ini telah ada sejak 1000 sampai 1500 Masehi. Kala itu para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri-negeri lain, baik melalui jalan darat seperti misalnya jalur sutra maupun jalan laut untuk berdagang. Berkas McDonald Oslo to Jeffings, fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluruh dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi. Selanjutnya, fase ini ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai timur Afrika, Laut Tengah, Fenisia, dan Genoa. Selain itu membentuk jaringan dagang, di mana kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai keagamaannya. Kemudian nama-nama abjad, arsitek, nilai sosial, dan budaya Arab ke warga dunia. Fase selanjutnya ditandai juga dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa yang meliputi Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Dengan pelopor eksplorasi ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa di dunia. Berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti tumbuhnya teknologi komputer dan internet. Pada saat itu juga berkembang kolonialisasi dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan dunia. Dengan semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar, memunculkan berbagai perusahaan multinasional. Di Indonesia misalnya sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabang. Freeport dan Exxon dari Amerika, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contoh. Perusahaan multinasional seperti ini menjadi ikon globalisasi hingga saat ini. Selanjutnya, fase momentum ketika Perang Dingin berakhir dan pengaruh komunisme dunia runtuh. Dengan runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini juga dengan dukungan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antar negara pun mulai menjadi kabur. Globalisasi perekonomian. Perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan
di mana pada globalisasi perekonomian, negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi, ya, tanpa rintangan. Batas teritorial negara menjadi tidak ada, ya, atau menjadi bias. Globalisasi ekonomi mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan, ya, terhadap arus modal, barang maupun jasa. Ketika terjadi globalisasi ekonomi, batas-batas suatu negara menjadi kabur, ya. Keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Di satu pihak, globalisasi perekonomian ini akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi ini antara lain, ya, menurut Tandri Abeng terjadi berbagai bentuk, ya. Pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan yang berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruhnya menjadi rendah, tarif bea masuk yang murah, juga infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Di mana dalam hal ini kehadiran tenaga kerja asing merupakan tanda atau gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja, ya. Kemudian juga terjadi globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung, di berbagai belahan negara di dunia. Semisal PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT, Bill of Trade Transfer, bersama mitra-mitra usaha dari mancanegara. Kemudian juga terjadi globalisasi tenaga kerja, di mana perusahaan global mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Semisal penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional, atau buruh kasar yang biasanya diperoleh dari negara-negara yang berkembang, ya, atau negara-negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Kemudian juga terjadi globalisasi jaringan informasi, di mana masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara lain di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju, membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. KFC, celana jeans lepis, atau hamburger itu melanda pasar di mana-mana, ya. Akibatnya selera masyarakat dunia, baik yang berdomisili di kota ataupun di desa-desa, menuju pada selera global. Kemudian globalisasi perdagangan. Ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, semakin ketat, tetapi juga fair.
Ya. Thomson mencatat bahwa kaum globalis ya mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Konkretnya, perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Keunggulan dari globalisasi ekonomi, ya. Pandangan ini sesuai dengan teori keuntungan komparatif ya yang dikeluarkan oleh David Ricardo melalui spesifikasi dan perdagangan ya faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan masyarakat memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya meningkatkan pembelanjaan maupun tabungan. Kemudian dalam globalisasi ekonomi ini kebaikannya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Nah, ini diakibatkan oleh perdagangan yang lebih bebas, ya, memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Nah, ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah, ya, kompetitif. Kemudian dengan globalisasi perekonomian ini mempunyai keunggulan meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Kemudian kebaikan dari globalisasi ekonomi juga dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing yang terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman ya kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Jadi di sini bisa saling membantu dalam hal penyerapan teknologi ya maupun pembelajaran dalam perkembangan teknologi tersebut ya. Kemudian penyediaan dana tambahan bagi pembangunan ekonomi ya. Pembangunan sektor industri dan sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing tapi juga melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri sehingga membantu menyediakan modal yang dibutuhkan. Demikianlah tentang sejarah globalisasi, kemudian globalisasi perekonomian, juga kebaikan maupun keunggulan dari globalisasi ekonomi ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq.